Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Baik anak-anak semuanya, kita kembali lagi di pembelajaran biologi. Di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan berkaitan materi yang masih pada bab yang sama, yaitu masih pada klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita nanti akan membahas tentang masih ada kaitan dengan pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang kunci determinasi dan kladogram. Jadi diharapkan setelah nanti kita akan mempelajari kunci determinasi dan kladogram, diharapkan nanti dari anak-anak semuanya setidaknya bisa menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, baik, kita mulai untuk pembahasannya berkaitan dengan kunci determinasi dan kladogram. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan bagaimana proses klasifikasi sampai kita nanti akan dapatkan yang seperti yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang tingkatan-tingkatan takson. Tapi sebelum kita nanti masuk ke atau mungkin mendapatkan tingkatan-tingkatan takson, kan perlu ada yang namanya identifikasi makhluk hidup. Nah, ini Bapak akan menjelaskan mungkin sedikit sejarah tentang identifikasi makhluk hidup yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus, tapi nanti Lamarck juga kayak gitu. Jadi untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang baru saja dikenal, kita memerlukan alat pembanding. Jadi dalam mengidentifikasi makhluk hidup itu, kalau kita baru mengenal atau mungkin baru mengetahui makhluk hidup itu, kita memerlukan alat pembanding berupa gambar atau realia atau spesimen, biasanya awetan hewan dan tumbuhan, kemudian hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui namanya, atau nanti menggunakan kunci identifikasi kayak gitu. Nah, apa kunci identifikasi itu? Kunci identifikasi itu disebut juga dengan kunci determinasi. Jadi penggunaan kunci determinasi ini memang pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Kalau kita sering menyebutnya Bapak taksonomi. Kemudian namun sebenarnya memang peneliti sebelumnya, yaitu Lamarck pada 1778-nya juga pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi kayak itu. Salah satu kunci identifikasi yang ada itu disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan kayak gitu. Kata kuncinya ini, saling berlawanan. Nah, bagaimana untuk penggunaannya, atau mungkin kita perlu tahu dulu mungkin pengertiannya dulu. Kunci determinasi atau kunci identifikasi. Jadi kunci determinasi itu adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu kayak gitu. Jadi memang petunjuk praktis untuk mengidentifikasi nanti suatu organisme ke dalam tingkatan takson tertentu, itu yang dinamakan kunci determinasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kunci dikotom. Kunci dikotom itu apa? Jadi kunci dikotom adalah ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif yang saling berlawanan yaitu. Nah, kunci dikotom ini nanti akan dijadikan dasar untuk penentuan kunci determinasi kayak gitu. Misalnya apa? Batang berkambium dengan batang tidak berkambium. Nah, ini dua pernyataan yang berbeda ya. Batang ada kambiumnya dan batang tidak ada kambiumnya kayak gitu. Jadi nanti kunci dikotom itu nanti sifatnya akan berlawanan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kan kita bahas bagaimana penggunaan kunci identifikasi dalam proses identifikasi. Penggunaan kunci identifikasi merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan maupun hewan, terutama bagi yang tidak memiliki spesimen acuan kayak gitu, atau memang bagi yang tidak memilih spesimen acuan sebagai proses identifikasinya. Kalau misalnya
Contohnya seperti ini. Saya misalnya Bapak contohkan misalnya kita menemukan sebuah spesies tertentu. Nah, kemudian dari spesies itu kita pengen melihat itu termasuk ke dalam misalnya famili atau genus apa kayak gitu. Nah, tentunya kan kita harus identifikasi terlebih dahulu. Untuk mengidentifikasi kita harus tahu ciri-cirinya. Dari ciri-ciri itu kita akan bandingkan dengan misalnya dengan spesies yang sama, dua spesies yang sama. Kita bandingkan antara spesies yang kita temukan dengan yang spesies yang hampir mirip yang pernah ditemukan sebelumnya kayak gitu. Apakah sama kayak gitu. Nah, jika tidak menggunakan pembanding, kita bisa menggunakan yang namanya kunci identifikasi atau kunci determinasi kayak gitu. Nah, kemudian identifikasi dengan kunci identifikasi atau kunci determinasi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung kita bisa menentukan ini kayak gitu kan, harus ada tahap-tahapnya. Karena setiap kunci identifikasi memiliki keterbatasan kemampuan yang berbeda. Artinya apa? Jadi kunci identifikasi nanti disusun secara dikotomi. Jadi nanti akan menentukan itu hanya sebatas misalnya menentukan sampai ke famili, genus atau spesies kayak gitu. Hanya punya batas-batas tertentu. Nah, bagaimana untuk penggunaan kunci dikotomi sendiri? Detail tentang kunci dikotomi. Kunci dikotomi itu apa? Jadi dalam format kunci identifikasi biasanya disebut juga kunci dikotomi. Kunci dikotom merupakan kunci identifikasi dengan menelusuri dua jalur yang ditetapkan oleh keputusan beraturan dengan setiap pilihannya adalah biner. Biner itu apa? Hanya ada dua alternatif. Kunci dikotom terdiri dari sederet bait atau kuplet yang diberi nomor dan setiap bait terdiri dari dua baris yang nanti disebut dengan penuntun kayak gitu. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari lagi, bisa kalian baca, pahami kayak itu bagaimana detail dari kunci dikotom. Nah, kemudian penuntun berisi ciri-ciri yang bertentangan antara satu dengan lain ditandai dengan huruf kayak gitu, ditandai dengan huruf. Kemudian ciri tersebut disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah pemakaian kunci identifikasi memiliki satu di antara dua dan beberapa sifat yang bertentangan dan seterusnya yang akhirnya ditemukan satu identitas tertentu. Itulah yang nanti akan menentukan bagaimana itu masuk ke dalam takson apa, kemudian masuk ke dalam famili tingkatan takson tertentu kayak gitu. Nah, seperti itu. Kayak saya kira untuk kunci dikotomi penjelasannya seperti itu. Kalau misalnya nanti bingung atau nanti kalian bisa baca-baca lagi untuk di penjelasan di slide PPT-nya. Nah, kemudian selanjutnya kaidah-kaidah dalam membuat kunci determinasi. Jadi kunci itu harus dikotom. Artinya apa? Yang terdiri atas dua ciri yang berlawanan. Dua ciri ya, kata kuncinya ini, dua ciri yang berlawanan. Kata pertama dari setiap kuplet harus identik. Contoh, misalnya tumbuhan berdaun tunggal sama dengan kemudian pernyataan yang kedua, tumbuhan berdaun majemuk. Ini kan dua pernyataan yang saling berlawanan, tunggal dan majemuk kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan sehingga satu bagian bisa diterima dan satunya yang lainnya ditolak, seperti itu. Kalau misalnya kita menemukan tumbuhan tertentu, itu kita temukan ternyata daunnya itu tunggal atau satu tangkai hanya ada satu daun. Nah, satunya lagi pilihan satunya kan majemuk. Artinya kita memilih yang tunggal, yang majemuk harus kita tolak kayak gitu. Kemudian hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih biar tidak menyulitkan kita. Kemudian kuplet memuat pernyataan yang positif, misalnya letak daun berhadapan kayak gitu. Kemudian gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Kemudian pernyataan dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Kemudian yang kedelapan, setiap kuplet diberi nomor. Jadi nanti di sini biasanya ada nomornya. Kalau misalnya nanti sudah menunjuk ke takson tertentu, itu nanti ya sudah berhenti di situ. Kalau misalnya belum, nanti akan ada nomor selanjutnya. Biasanya di belakangnya ini ada nomor selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian buat kalimat yang pendek. Nah, Bapak akan contohkan seperti ini. Di samping ini kalian bisa lihat
ini ada tumbuhan ini sudah artinya kita memang sudah tahu ya, memang saya contohkan memang tumbuhan yang sudah tahu, yaitu tumbuhan jagung atau mungkin gambar jagung kayak gitu. Nah, kalian kan juga sudah mengerti bagaimana tumbuhan atau mungkin tumbuhan jagung itu seperti apa, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya kayak gitu, kemudian buah jagungnya kayak gitu kan kalian sudah tahu semuanya. Makanya biar Bapak mudah mencontohkan, kita tentukan kunci determinasinya seperti apa. Ini adalah yang namanya kunci dikotom yang nanti kita tentukan kunci determinasinya. Jadi ada dua kuplet atau dua bait yang saling berlawanan. Nanti kita menentukannya. Kita baca pernyataan yang pertama dulu. Tumbuhan dengan ciri batangnya termasuk dalam batang yang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Kemudian pernyataan kedua, tubuh dengan batang sejati dan memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Kira-kira jagung ini pada tumbuhan jagung itu punya batang yang sejati atau tidak kayak gitu. Seperti itu, kita tentukan dulu. Ada batangnya atau tidak kayak gitu. Tentunya kan tumbuhan jagung punya. Jadi kita menentukannya apa? Kita tuliskan apa? 1B. Kita tuliskan 1B. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Ini di 1B, ini dikasih angka di belakangnya. Ini penunjuk kita. Petunjuk kita selanjutnya, maka disampaikan kunci determinasi harus dilakukan secara bertahap itu memang seperti ini. Ini petunjuk kita ke pernyataan yang kedua. Kita masuk ke pernyataan yang kedua. Pada batang tidak ditemukan pembuluh. Kemudian pernyataan yang kedua, pada batang terdapat jaringan pembuluh. Kira-kira kalau jagung ini punya pembuluh atau tidak? Punya jaringan pembuluh atau tidak? Kayak gitu. Tentunya punya kan kayak gitu. Jadi pernyataannya yang kita pilih adalah yang 2B kayak gitu. Kita tuliskan 2B. Nah, kemudian selanjutnya kita diarahkan dari 2B, kita diarahkan ke yang pernyataan yang ketiga. Bagaimana pernyataan ketiga? Tumbuhan tidak berbunga. Kemudian tumbuhan berbunga atau memiliki organ yang berfungsi seperti bunga. Kalau jagung itu punya bunganya enggak? Gitu. Kan punya itu. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan ini di belakangnya berarti apa? Kalau tumbuhan jagung punya bunga dan memiliki organ yang berfungsi seperti bunga kayak gitu, maka ditentukanlah, artinya kita tentukan apa? Yang 3B kayak gitu. Nah, kemudian apa? Kita diarahkan ke pernyataan yang keempat. Pada daun terdapat bintik kuning atau coklat. Jika ditekan akan keluar serbuk kecil. Kemudian yang kedua, pada daun tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat. Di daun jagung itu ada enggak? Kayak gitu loh. Di daun jagung itu ada bintik kuning atau coklatnya? Tidak, kayak gitu. Kalau secara morfologi memang di daun jagung tidak ada ya. Jadi kita pilih yang 4B. Kita pilih yang 4B. Ya, ini. Nah, kemudian selanjutnya kita diarahkan ke nomor yang kelima. Ke nomor yang kelima, tumbuhan tidak dengan bunga sejati, pada ujung ranting dan ketiak daun terdapat badan berbentuk kerucut yang menghasilkan bakal biji. Kemudian tumbuhan dengan bunga sejati dan tidak memiliki organ berbentuk kerucut pada ujung dan ketiak daunnya. Nah, kalau di jagung itu termasuk bunga yang sejati dan pada ketiak daun atau mungkin di ujung atau ketiak daunnya itu tidak terdapat organ berbentuk kerucut kayak gitu. Makanya kita pilih yang 5B, pernyataan yang 5B. Kita tuliskan lagi 5B. Nah, kita diarahkan kemana? Ke yang pernyataan yang ke-6. Kita lanjut. Akarnya serabut atau tunggang kayak gitu. Nah, kalau jagung itu kan akarnya apa? Akar serabut. Kita tuliskan yang 6A. Nah, kemudian selanjutnya apa?
kita diarahkan ke nomor 7. Nomor 7 ini batang berongga dan batang tidak berongga. Kalau nanti batang berongga termasuk padi, batang tidak berongga termasuk jagung kayak gitu. Jadi apa kita pilih yang 7B. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Inilah yang dinamakan kunci determinasi, didapatkan dari hasil identifikasi dari kunci dikotom yang sudah ada seperti ini kayak gitu. Nah, saya kira mudah dipahami untuk bagaimana menentukan kunci determinasinya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah contohnya lagi seperti ini. Ini di samping ini kita punya gambar burung. Nah, kemudian cara menentukan kunci determinasi masih sama seperti yang tahapan di sebelumnya di jagung tadi. Kita tentukan dulu di pernyataan yang pertama. Ini termasuk hewan berdarah dingin atau termasuk hewan berdarah panas kayak gitu. Nah, kalau berdarah dingin itu poikilothermis, kalau hewan berdarah panas itu homeothermis. Nah, kalau burung itu termasuk ke hewan berdarah panas. Jadi kita pilih yang 1A. Ya, 1A. Kemudian selanjutnya hidupnya kita diarahkan ke pernyataan yang kedua. Hidupnya di darat atau di air? Nah, hidupnya ternyata burung itu di darat. Jadi kita tentukan yang 2A. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini diarahkan ke pernyataan yang ketiga. Memiliki rambut atau bulu. Yang ke B, memiliki zat tanduk atau tidak memiliki rambut atau bulu kayak gitu. Kalau ini kan punya bulunya, punya bulu ya rambut itu, burung itu. Jadi 3A seperti itu. Kita diarahkan ke mana? Ke yang pernyataan keempat. Ada kelenjar susu dan tidak ada kelenjar susu. Burung itu punya kelenjar susu atau tidak? Kayak gitu. Burung itu tidak punya kelenjar susu. Jadi yang pernyataan yang benar adalah 4B. Jadi yang ini ditolak. Jadi kita tuliskan 4B. Yes, seperti ini. Seperti inilah nanti kita menentukan kunci determinasinya. Jadi termasuk ke dalam Aves kayak gitu burung ini. Nah, seperti itu. Saya kira mudah untuk penentuan kunci determinasinya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke kladogram. Jadi apa itu kladogram? Jadi cladistic dendrogram kalau dalam singkatannya. Kladogram itu adalah pohon evolusi yang dibuat untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Hubungan kekerabatan dalam makhluk hidup, pada makhluk hidup. Kita ingat kembali dalam sistem macam-macam sistem klasifikasi. Kalau kita mendasarkan klasifikasi berdasarkan hubungan kerabatan, itu kemarin kita namakan apa? Sistem klasifikasi apa? Sistem klasifikasi filogenetik itu ya. Kita ingat-ingat kembali. Kemudian metode kladistik. Ini menggunakan nenek moyang sebagai kriteria utama untuk mengklasifikasikan organisme. Jadi metode kladogram ini menggunakan kriteria utamanya yaitu mengklasifikasikan berdasarkan nenek moyangnya. Dengan menggunakan metode ini, ahli biologi mencoba menempatkan spesies ke dalam kelompok yang disebut dengan clade atau yang masing-masing mencakup hubungan spesies nenek moyang dan semua keturunannya. Ini yang dinamakan clade kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan detail tentang kladogram. Kladogram merupakan diagram bercabang yang menggunakan atau yang menggambarkan hubungan taksonomi dan garis evolusioner antar takson. Ini yang kladogram. Kemudian dalam kladogram, asumsi dasar yang digunakan adalah, nanti konsep dasar yang digunakan, organisme-organisme yang berada dalam satu clade, ini ya, dalam satu clade, atau cabang merupakan nenek moyang dan keturunannya. Sistem ini dianggap lebih unggul dari sistem klasifikasi biasa karena dalam kladogram klasifikasi dilakukan dengan memperhitungkan garis evolusi organisme. Jadi kladogram ini lebih agak berbeda dengan sistem klasifikasi yang bisa digunakan.
Jadi ini lebih memperhitungkan garis evolusi organismenya. Kemudian kladogram dibuat dengan mendeskripsikan setiap karakter organisme untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mengelompokkan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan karakter. Ini kata kuncinya. Kladogram itu menggunakan kesamaan karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup dan mengamati hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi kata kuncinya ini ya. Kladogram itu menggunakan berdasarkan kesamaan karakter kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat dari kladogram seperti yang sudah Bapak sebutkan, salah satunya untuk memudahkan setiap orang dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup di dunia tentunya. Kemudian membedakan karakteristik jenis antara satu jenis dengan spesies yang lain juga menjadi lebih mudah kayak gitu. Selain itu, setiap orang pun akan mengetahui dan mengenali jenis-jenis makhluk hidup yang ditemukan di sekitarnya. Bahkan hubungan kekerabatan dan interaksi antar makhluk hidup menjadi lebih mudah diketahui satu dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, ini manfaatnya kladogram. Nanti kalian bisa baca-baca lagi untuk manfaat dari penggunaan kladogram ini. Nah, kemudian kita kemarin sudah membicarakan tentang filogenetik. Filogenetik itu kan sistem pengklasifikasian berdasarkan hubungan kekerabatan dengan melihat ciri-ciri yang dimiliki kayak gitu. Nah, filogenetik ini ternyata ada 3 kelompok filogenetik. Apa saja? Yang pertama adalah monofiletik, kemudian ada polifiletik, ada parafiletik. Monofiletik itu mengandung leluhur dan semua keturunannya ya. Ya, ini kalian bisa lihat contohnya di bagian yang ini. Ya, leluhurnya kan awal mula kan A, kemudian A punya 2 anak, ini yang ini. Nah, ini mulai dari sini sampai bawah keturunannya itu yang namanya monofiletik. Kemudian parafiletik berisi leluhur tapi hanya beberapa keturunan. Ini contoh parafiletik seperti ini. Ini dari A menghasilkan keturunan misalnya 1 yang ini dan hanya beberapa keturunan lah kayak gitu. Ini yang parafiletik. Kemudian polifiletik ini berisi segala macam organisme tanpa nenek moyang yang sama baru-baru ini. Nah, ini kan nenek moyangnya berbeda, jadi memang polifiletik itu yang seperti ini. Nah, seperti itu. Ini buat pengetahuan saja untuk gambaran-gambaran kalian tentang kelompok-kelompok filogenetik. Kemudian kita lanjutkan ke yang kladogram tadi. Kita ulangi kembali tentang kladogram. Kladogram diagram yang menunjukkan kekerabatan dengan menggunakan garis yang bercabang dengan pengelompokan hewan berkerabat dalam kelompok organisme dengan nenek moyang yang terakhir yang sama kayak gitu. Jadi kata kuncinya adalah mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan evolusioner pada karakteristik yang diturunkan nenek moyang. Itulah kayak gitu. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi ini contoh kladogram ya. Contoh bagan atau mungkin diagram kladogram yang seperti ini. Kita lihat ada beberapa jenis makhluk hidup di sini. Jadi urutan-urutan hewan yang ada di sini. Ada lamprey, ada shark, ada salamander, ada lizard, ada tiger. Tiger itu macan, kemudian ada gorila, ada manusia. Nah, kita lihat dalam penentuannya kladogram itu kita lihat berdasarkan kesamaan kayak gitu. Ini lamprey. Hewan lamprey ini secara morfologi ini belum memiliki mulut yang benar-benar teridentifikasi mana mulutnya kayak gitu loh. Makanya yang perlu diidentifikasi yang pertama kayak gitu. Jadi nanti kalau dalam kasusnya nanti misalnya ada sekelompok hewan-hewan yang disebutkan di sini, ada beberapa ini berapa makhluk hidup di sini, disuruh membuat bagaimana susunan kladogram yang tepat kayak gitu. Kita tentukan yang pertama adalah bagaimana Jones itu artinya apa? Rahang. Nah, lamprey ini ternyata belum memiliki rahang yang dapat diidentifikasi mana rahangnya kayak itu. Makanya di urutan pertama adalah kita tentukan berikan lamprey dengan kategori Jones. Nah, setelah itu berdasarkan ada tidaknya paru-paru kayak gitu. Nah, kalau shark ini kan
belum ada, artinya memang sistem pernapasannya masih menggunakan insang. Akhirnya apa? Ya tidak dimasukkan ke yang dengan ciri-ciri paru-paru seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah paru-paru, nah ini ada kelompok yang namanya membran amnion. Terdapat membran amnion atau tidak? Membran amnion adalah merupakan lapisan dalam dari plasenta dan terdiri dari membran basement yang tebal dan stromal matrix vaskular. Ini yang dinamakan membran amnion. Ada keberadaannya tidak itu. Nah, salamander ini ternyata tidak mempunyai membran amnion. Nah, lizard ini sudah punya, maka tingkatnya selanjutnya kayak gitu. Nah, kemudian ditinjau dari ada tidaknya rambut. Ternyata lizard ini tidak mempunyai rambut kayak gitu. Nah, sedangkan tiger ini punya. Nah, kemudian selanjutnya sampai nanti ke human itu sampai ke punya tidaknya bisa berjalan dengan kaki dua kayak gitu, bipedal ini sama human. Nah, seperti itu secara gambaran umum. Tapi yang jelas seperti ini. Kita dalam kita menyusun kladogram seperti ini, kita kan harus tahu bagaimana cara menentukan atau menyusun identifikasinya dari yang sederhana atau dimiliki semua dari hewan ini, kemudian sampai yang paling detail. Nah, kayak gitu. Yang perlu selanjutnya adalah kita cara membuatan kladogram sendiri. Nanti yang pertama nanti kalian harus menentukan membuat tabel seperti ini. Jadi misalnya ini kan spesies-spesiesnya. Yang pertama harus kalian lakukan membuat tabel seperti ini. Nanti kalau menyusun kladogram, membuat tabel seperti ini, kalian misalnya dapat spesies apa saja, tentukan saja. Ini berdasarkan tadi rahang, kemudian ada tidaknya paru-paru, ada tidaknya amnion membran, kemudian ada tidaknya rambut, kemudian ekor, kemudian dan kaki kayak gitu. Nah, ada maksudnya keberadaannya kalau misalnya ada itu ditulis dengan angka 1, kalau tidak ada 0 kayak gitu loh. Nah, human ini punya semuanya. Punya rahang, punya paru-paru, punya membran amnion, punya rambut, tidak punya ekor, kemudian berjalan dengan 2 kaki, makanya terisi semuanya. Kemudian gorila kayak gitu. Kemudian tiger ini ternyata secara kalau misalnya dikelompokkan seperti ini. Nah, setelah kita menemukan ini, kita buat selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkelompok dalam satu kelompok. Nah, diagram Venn itu mulai dari yang paling umum ke yang khusus gitu ya. Artinya misalnya tadi di penentuan yang pertama, kita spesiesnya tadi apa? Penentuan yang pertama adalah spesiesnya tadi kan ini, kita tentukan ini berada pada diagram yang paling luar atau irisan yang paling luar. Nah, kemudian ada tidaknya rahang, ini kan lamprey akhirnya sudah tidak ada karena dia tidak mempunyai rahang yang sejati, artinya belum diketahui rahangnya gitu. Makanya dari sini ini mulai lamprey dihilangkan. Kemudian ada tidaknya paru-paru, ini hiu dihilangkan. Tinggal salamander, lizard, kemudian macan, gorila dan manusia. Kemudian dari paru-paru kan ya, ini dimiliki semuanya. Kemudian dari membran amnion, ternyata salamander ini tidak punya, cuma dimiliki lizard, tiger, gorila dan human ini atau manusia ini. Nah, akhirnya irisan selanjutnya ada tidaknya bulu atau rambut, ya macan punya, gorila punya, manusia punya. Kemudian dikhususkan lagi bersamaan ada tidaknya ekor itu. Jadi kalau tiger kan punya ekor, kemudian ini tidak punya ekor dikategorikan. Nah, gorila ini yang tidak punya ekor, dengan manusia tidak punya ekor. Nah, setelah itu kan gorila masih berjalan dengan menggunakan bantuan tangannya, tapi manusia sudah tidak, artinya bipedal, menggunakan 2 kaki untuk berjalan kayak gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan mengubah diagram Venn ke dalam kladogram. Ini mulai dari yang lamprey sampai manusia. Nah, seperti ini ya
pengelompokan dengan menggunakan kladogram itu seperti ini, berdasarkan garis evolusioner atau garis kekerabatannya. Tetapi yang perlu prinsip kita lakukan adalah, yang perlu kita yakini sebagai manusia, kita harus yakin bahwa manusia itu memang tidak berkembang dari perkembangan seperti ini. Tapi manusia memang dijadikan sudah sesempurna bagaimana bentuk yang sudah ada manusia sekarang kayak itu. Ya, memang teori evolusi kan banyak pertentangannya, tapi kita harus yakin dengan apa yang sudah kita pelajari bahwa terkadang teori-teori itu memang perlu dievaluasi. Artinya memang kita harus yakin dengan diri kita sendiri bahwa manusia itu diciptakan sempurna, bukan dari pertumbuhan dari entah dari ikan atau dari keran dan lain-lain. Kita tidak meyakini itu, tapi yang jelas ya kita sebagai ilmu atau mungkin orang yang mempelajari ilmu, ya kita pelajari teorinya saja. Tapi kepercayaan kita tetap evolusi, ya kita yakini bahwa manusia diciptakan dengan sempurna sebagaimana sudah manusia seperti sekarang kayak gitu, tidak berkembang dari hewan-hewan sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian inilah yang dinamakan diagram Venn yang didapatkan dari diagram Venn yang nanti kita akan buat ke dalam kladogram seperti ini. Nah, penerapannya nanti kalau misalnya penyusunan kladogram harus membuat tabel seperti ini dulu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana contoh soal yang ada. Nah, seperti ini. Ini ada gambar kladogram. Contoh kladogram. Kemudian ada pertanyaan misalnya, kesamaan karakteristik turunan dari semua kelompok tumbuhan di atas adalah, kira-kira dari contoh soal yang ini, kira-kira apa kesamaan yang bisa kita tentukan? Nah, ini kita lihat dari yang paling umum dulu. Ada tidaknya klorofil, kan tumbuhan yang paling umum kan ada tidaknya klorofil atau kloroplas kayak gitu. Alga hijau punya klorofil tidak? Punya, tentunya punya. Kemudian lumut punya, kemudian paku punya. Tumbuhan-tumbuhan gimnospermae punya. Angiospermae punya kayak gitu. Nah, kemudian dilihat dari xilem dan phloem, lumut belum punya kayak gitu, karena belum punya pembuluh kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira karakteristik turunan dari semua kelompok ini apa kayak gitu. Kita bisa menjawab apa? Mempunyai zat hijau daun, karena semuanya ini punya klorofil, seperti itu ya. Kira-kira penerapannya. Nah, seperti itu mungkin penjelasan berkaitan dengan kunci determinasi dan kladogram. Silahkan nanti mungkin jika misalnya ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Jika memang tidak ada yang perlu jika ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, silakan didiskusikan. Kemudian silakan baca referensi-referensi yang lain di internet, di buku dan lain-lain sebagai pembanding apa yang sudah Bapak jelaskan. Kayak gitu. Tentunya kan nanti mungkin kalau dari kalian banyak membaca, ada banyak hal yang kalian akan temui kayak gitu. Maka silahkan referensi-referensi lain juga dipelajari. Seperti itu, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang salah yang Bapak sampaikan, nanti silakan disampaikan, nanti Bapak akan revisi atau mungkin akan Bapak ralat untuk kesalahannya. Yaitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.